Hello Brovers, di video kali ini gue akan membahas sebuah berita sekaligus menjelaskan tokoh yang diperbincangkan banyak orang. Bahkan sudah terkonfirmasi pemeran tokoh tersebut di berbagai macam media saat ini. Ya bener banget, Sony Pictures ini merekrut Dakota Johnson untuk menjadi Cassandra Webb di film Sony Spider-Man Universe atau Madam Web. Sempat beredar juga sebenarnya konfirmasi dari Dakota Johnson terkait berita ini di mana ia mengupload Instastory dengan gambar jaring laba-laba. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih ini siapa Madam Web itu? Nah kali ini kita akan membahas berita tersebut sekaligus asal-usul dan juga histori dari Madam Web. Motor lewat anjing. Beat siapa coba itu anjing. Tapi seperti biasa di like dulu video ini, dan kalau kalian minat dengan konten seperti ini bisa di subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita gaskan, ini dia penjelasan siapa itu Madam Web, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, Madam Web ini sendiri pertama kali muncul itu di komik The Amazing Spider-Man 210 volume 1 yang rilis di tanggal 12 Agustus 1980. Karakter Madam Web sendiri diciptakan oleh dua orang penulis Marvel, yaitu John Romita dan juga Dennis O'Neil. Pada komik Amazing Spider-Man tersebut menceritakan Peter Parker dan sahabatnya yaitu Debra Whitman sedang berjalan-jalan di Chinatown, New York City. Nah, pada saat itu Peter itu terkejut mengetahui bahwa Debra ini melihat seorang peramal. Kemudian Debra ini menunjukkan kepada Peter kartu nama paranormal tersebut. Dan ternyata itu adalah Madam Web. Kira-kira tease-nya tuh kayak gitu kalau di komiknya cuy. Sekarang kita lanjut ke perkenalan karakter Madam Web sendiri dari origin story-nya. Madam Web ini sebenarnya cuman julukannya doang, tapi nama aslinya adalah Cassandra Webb. Ia lahir dan dibesarkan di Salem, Oregon. Dia lahir dalam kondisi buta dan menderita kondisi neurologis yang dikenal sebagai myasthenia gravis, itulah pokoknya. Namun karena hal ini dia bisa mengembangkan kemampuan psikis yang kuat dan menggunakannya untuk menjadi media. Data ini gue dapatkan dari laman fandom yang mengacu pada buku Handbook of the Marvel Universe Master Edition volume 14. Diceritakan bahwa Madam Web ini sempat diragukan oleh Peter Parker di komik Amazing Spider-Man 210 volume 1 yang tadi. Namun karena pada saat itu Peter Parker ini sangat keteteran dalam menghadapi kasus serangan di Daily Globe. Akhirnya terpaksa si Peter ini datang ke tempatnya Cassandra Webb untuk meminta pertolongan, dan akhirnya Cassandra Webb ini membantunya dalam kasus tersebut dengan menemukan beberapa penjahat yang terkait. Dari sini Peter Parker itu makin percaya akhirnya sama sosok Madam Web. Terlebih lagi ternyata Madam Web ini bisa dengan santuinya mengetahui kalau Peter adalah Spider-Man. Akan tetapi dia berbeda dengan Spider-Man. Madam Web itu tidak mendapatkan kekuatannya dari luar seperti Peter Parker ataupun Miles Morales. Karena kalau Peter dan Miles Morales itu kan sempat jadi manusia biasa doang kan, dan baru jadi pahlawannya itu ketika digigit laba-laba radioaktif. Sedangkan Madam Web ini justru memiliki kekuatan supernya itu dari lahir. Dalam komik dijelaskan bahwa Madam Web ini merupakan seorang mutant. Ia juga sering berkonflik dengan villain mutan lainnya seperti Juggernaut dan juga Black Tom Cassidy. Namun sepertinya konsep mutan ini akan dibuang oleh Sony karena sekarang lisensi mutan atau X-Men itu kan dipegangnya sama Disney atau 20th Century Studio. Jadi kemungkinan besarnya origin story dari Madam Web ini sendiri bakalan dirombak sedemikian rupa agar tidak berkaitan dengan lisensi mutant atau X-Men. Oh ya, salah satu kemampuan Madam Web yang cukup unik adalah dia bisa memindah tangankan kekuatannya ke orang lain sesuai dengan kemauannya. Contoh misalkan kalau dia lagi sedang terpojok, dia bisa dengan mudah memindahkan kekuatannya ke orang lain dan orang tersebut akan menjadi Madam Web berikutnya. Jadi karakter Madam Web ini bisa dibilang gak hanya Cassandra Web aja ya, mungkin next bisa aja ada Madam Web berikutnya yang berbeda-beda pemerannya. Akan tetapi Madam Web ini tidak melakukan aksi superhero-nya secara terang-terangan atau fisiknya tuh hadir, dikarenakan dia ini punya penyakit yang
cukup kronis lah, yang penyakit yang tadi gue jelasin tadi tuh. Jadi dia ini cuma duduk di kursi doang, kemudian menggunakan kekuatannya untuk membantu superhero Marvel yang lain, entah itu seperti Spider-Man atau yang lainnya. Untuk kekuatan dari Madam Web ini sendiri yaitu telepati, astral projection, physics surgery, mind alternation, clairvoyance, dan juga priskis. Nah, gue akan coba untuk jelasin satu-satu aja ya. Pertama, telepati. Telepati ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau saling menukarkan informasi dengan orang lain tanpa menggunakan indera. Dalam film-film populer misalkan ya, telepati itu kan biasanya digambarkan begitu fantastis ya. Kayak misalkan contoh misalnya gue ngirim informasi cuman pakai pikiran doang ke orang lain gitu. Nah, Madam Web ini memiliki kemampuan seperti layaknya membaca pikiran dan memproyeksikan pikiran musuh maupun lawan bicaranya saat itu. Jadi ya nggak hanya cuman mentransfer pikiran aja, tapi dia juga sebenarnya bisa membaca pikiran seseorang juga cuy. Contoh di komik yang tadi gue jelasin nih ya, Madam Web itu kan bisa dengan mudah mengetahui identitas dari Peter Parker yaitu Spider-Man, dan kemungkinan dia menebaknya karena mempunyai kekuatan telepati ini. Madam Web juga digambarkan sangat sulit ketangkep karena dia ini selalu bisa mengetahui rencana musuhnya. Kemampuan kedua yaitu astral projection. Kayaknya kalau yang ini gue nggak perlu jelasin secara detail ya, karena kalian udah pasti sering lah ngelihat astral projection di Marvel Cinematic Universe. Nah, jadi Madam Web ini mampu memproyeksikan kesadarannya di luar tubuhnya tapi secara sadar. Sedikit berbeda memang ya dengan apa yang kita lihat sebenarnya di MCU. Karena kalau di MCU kita bisa melihat astral projection itu dilakukan untuk menyerang musuh atau melempar bentuk astral keluar dari tubuh. Contoh misalkan dulu pertama kali astral projection itu kan si Doctor Strange yang dijebret sama si penyihir botak. Terus berlanjut ke Bruce Banner yang time travel, ketemu si penyihir botak deui, dibegituin juga. Sampai akhirnya si Doctor Strange ini menemukan saat yang tepat untuk melampiaskan dendamnya dulu gara-gara sering dilempar astral projectionnya, dan dia ngelakuin itu ke Peter. Nah, tapi perbedaannya ya udah jelas kan, orang yang dilempar astral projection itu bisa dibilang belum siap atau bahkan orang tersebut nggak bisa melakukan hal itu. Sedangkan si Madam Web ini bisa dengan mudah melakukannya secara sadar. Kemampuan ini sebenarnya bakalan mirip dengan kemampuannya si Wanda Maximoff nanti di Doctor Strange 2, di mana Wanda ini bisa pindah-pindah universe tapi dalam wujud astral projection. Nah, si Madam Web ini bisa saja melakukan hal ini untuk membantu orang-orang. Misalkan Spider-Man lagi dalam masalah, dia mau bantu Spider-Man itu tapi kan fisiknya nggak mendukung. Nah, dia pakai tuh kekuatannya buat ngerasukin salah satu orang atau mungkin hero yang ada di dekat situ, yang nanti dia akhirnya bisa bantu Spider-Man gitu ceritanya. Tapi nggak tahu nih ya kalau versi live actionnya bakal disamain plek ketuplek nggak nih sama komiknya, karena biasanya kalau live action itu ambilnya berbagai macam referensi ya, jadi nggak satu komik doang. Ketiga, physics surgery atau operasi fisikis. Jadi sosok Madam Web ini dapat melakukan operasi psikis pada pikiran orang lain yang memintanya atau merequestnya. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab kenapa si Madam Web ini jadi paranormal, kayak ya kerja sampingannya gitulah ya mungkin. Kemampuan keempat yaitu mind alternation. Nah, kemampuan ini adalah untuk mempengaruhi pikiran orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh misalnya buat kalian yang nggak tahu nih ya, gue proyeksikan aja. Kemampuan ini tuh mirip kayak Wanda waktu di Battle of Sokovia di Avengers Age of Ultron, di mana ia memanipulasi pikiran semua orang untuk mengevakuasi kota tersebut. Tapi tidak hanya itu, mungkin kekuatan ini juga bisa mempengaruhi sosok superhero juga, walaupun mungkin gak semua superhero bisa dipengaruhi ya. Jadi bisa dibilang kemampuan ini juga bisa dijadikan salah satu acuan si Madam Web untuk menjadi sosok superhero tanpa harus melakukannya secara langsung. Motor, beat lagi kayak beat yang tadi nih anjing. Kemampuan kelima yaitu clairvoyance. Kekuatan ini sangat mantep banget dan sangat berguna menurut gua karena dia bisa mendeteksi adanya bahaya ataupun kondisi di lingkungan sekitarnya, walaupun kondisinya dia itu tuh buta gitu kan, mirip-mirip kayak Daredevil lah. Bedanya kalau Madam Web ini mungkin skalanya cukup jauh, kayak ratusan meter mungkin dia udah tahu tuh, udah bisa deteksi. Ini sedikit berbeda dengan Spider Sense ya, karena kalau Spider Sense itu kan biasanya dipakai buat adegan-adegan refleks ya kalau di Cinematic Universe-nya ya. Cuman kalau yang ini lebih ke mendeteksi adanya bahaya dari jarak jauh gitu.
Kemampuan keenam sekaligus menjadi yang terakhir yaitu Priskis. Priskis sendiri adalah kemampuan secara persepsi akan kejadian pada masa yang akan datang. Seseorang bisa tahu apa yang akan terjadi pada masa depan atau simpelnya dia bisa meramal. Cuman bedanya kalau meramal itu kan biasanya orang pakai baskom gitu kan, pakai media-media gitulah ya. Entah itu baskom ataupun gayung love gitu. Kalau Madam Web ini biasanya pakai ya pikiran aja gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet nyari baskom atau bakar menyan gitu, nggak perlu. Nah, sekarang kita masuk ke berita terkini terkait Madam Web yang sudah terkonfirmasi diperankan oleh aktris Dakota Johnson. Buat yang nggak tahu, Dakota Johnson ini adalah pemeran utama dari trilogi 50 Shades yang dibintangi oleh Jamie Dornan juga. Pada 50 Shades, dia ini berperan sebagai Anastasia Steele yang jatuh cinta dengan seorang Crazy Rich bernama Christian Grey yang dibintangi oleh Jamie Dornan. Ya udah pada tau lah, masa iya lu nggak tahu nih film gitu kan? Kalau sampai ada yang nggak tahu, fix anjir. Habis betapa di goa anjing. Tapi buat kalian nih ya para pascol, kalian sudah tidak asing lagi dengan aktris Dakota Johnson ini. Dan gue sempat terlintas gitu di pikiran gue gitu kan kemarin pas dengar Dakota Johnson meranin Madam Web. Apa jangan-jangan terinspirasi dengan adegan yang ini gitu ya. Soalnya sama-sama tutup mata gitu kan. Kalau sampai begitu mah kayaknya otak penonton fix traveling gitu kan. Anyway, ada rumor juga tentang Anya Taylor-Joy yang next bakal gue buatin juga nih videonya. Penjelasan tentang Anya Taylor-Joy yang kemungkinan akan memerankan sosok, nanti kita jelasin. Tapi untuk sekarang kita sudah bisa mendapatkan berita terbaru soal Madam Web ini. Kurang lebih itu tadi adalah sedikit penjelasan asal-usul dari Madam Web beserta konfirmasi dari aktris Dakota Johnson terkait dengan kontraknya memerankan sosok Madam Web. Untuk next konten gue akan terus lebih update lagi terkait film-film Marvel Cinematic Universe ataupun DCEU. Seperti biasa gue akan terus mengingatkan kalian buat subscribe dan juga aktifkan loncengnya biar kalian selalu dapat notif dari gue. Mungkin segitu dulu video kali ini. Gue Clip1X pamit undur diri and I'll come see you next time. Thank you.